Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue akan ngebahas sebuah laptop. Karena di 2020 kita lebih sering kerja di rumah daripada kerja di kantor. So, mau tahu laptop apa yang oke banget untuk kerja dan harganya nggak begitu ngerogoh kantong begitu dalam. Stay tune terus di video ini ya. Oke, jadi kali ini gue akan ngebahas sebuah laptop keluaran dari Lenovo, yaitu Lenovo IdeaPad S145. Ya, walaupun laptop ini bukan keluaran baru, tapi menurut gue masih belum banyak orang yang tahu bahwa laptop ini tuh benar-benar worth to buy banget. Karena dari spek yang akan gue jelaskan di video ini, kita bisa tahu bahwa prosesor yang digunakan di laptop ini menggunakan Intel Pentium Gold. Dan juga untuk laptop ini sudah dibekali dengan RAM sebesar 4GB DDR4. Ya, walaupun itu memang laptopnya masih menggunakan sistem single channel, jadi kalau kalian mau upgrade ke 8 atau 16, kalian harus korbankan satu channel itu diganti dengan RAM yang lebih besar kapasitasnya seperti 8 atau mungkin langsung ke 16. Berlanjut dari prosesornya bisa dilihat bahwa laptop ini memang bukan untuk ya kerja berat kayak desain grafis atau video editing. Ya daily work aja gitu, kayak ngerjain Word, Excel atau PowerPoint, atau ya mungkin beberapa kayak Photoshop ringan-ringan atau juga di Paint, karena untuk yang berat-berat menggunakan laptop ini tuh nggak bisa. Tapi laptop ini tuh udah termasuk cepat, karena ketika kalian beli dari awal kalian sudah mendapatkan storage SSD. Yes, benar, laptop ini sudah menggunakan SSD walaupun kapasitasnya yang begitu besar, yaitu SSD 128GB. Dan juga untuk sistemnya si SSD-nya ini masih menggunakan SATA, bukan NVMe. Kalau kalian mau menambahkan storage yang lebih besar di laptop ini juga bisa, yaitu menggunakan M.2 tapi yang sistemnya NVMe. Karena kalau untuk yang SATA gue sendiri udah coba, M.2 SATA nggak bisa terbaca di sistem laptop ini, jadi kalian harus beli yang tipe NVMe. Ya walaupun agak mahal, tapi pasti hasilnya akan lebih cepat karena ya udah NVMe gitu, lebih cepat daripada SATA. Oke, untuk bagian layar dari laptop ini ya mungkin memang masih disayangkan, ini belum mengusung Full HD, atau laptop ini bisa dibilang hanya bertipe high definition aja, yaitu dengan resolusi 1366x768. Tapi di laptop ini sudah dapat bundling Windows 10 Home original, jadi kalian nggak perlu tuh beli-beli lagi untuk Windows-nya, karena udah dapat bawaan dari beli Lenovo ini pertama kali. Dan untuk RAM-nya sendiri ini sudah mengusung 4GB DDR4 dengan sistem 2133. Ya walaupun nggak begitu cepat, tapi memang ini laptop cukup enak untuk dibawa untuk berpergian dan juga untuk bekerja. Untuk ukuran RAM yang 4GB doang, ini udah dibekali dengan speed 2133, yang mana kalau kalian mau upgrade ke storage yang lebih besar sekitar 8 atau 16GB, kalian harus mengorbankan, karena ya kalian harus beli yang satu keping langsung 8GB atau 16GB, karena di sini hanya menggunakan sistem single channel. Jadi ya untuk seharga ini cukup lah ya. Untuk bagian layarnya walaupun nggak Full HD tapi sudah mengusung anti glare. Dan juga untuk berat dari laptop ini sendiri hanya sekitar 1,3 kg. Jadi nggak berat-berat banget kalau kalian mau bawa ke cafe atau bawa ke kantor anytime. Jadi nggak bakal bikin punggung kalian ini berat atau pegel ya kalau gue bisa bilang. Untuk yang belum tahu kenapa Intel Pentium Gold ini gue bilang cukup cepet ya, untuk kelasnya cukup cepat, karena Intel Pentium Gold itu ibaratnya dipersingkat aja mungkin itu seperti kayak i3, cuman nggak ada turbo boostnya. Jadi ini di atasnya dari Celeron tapi di bawahnya dari kelas i3. Jadi dia bisa lebih cepat daripada si Celeron tapi nggak akan lebih cepat dari si i3. Jadi ya kalau untuk daily use saja sih kayaknya nggak ada masalah. Untuk multitaskingnya si Excel, Word atau PowerPoint itu udah pasti cepet banget. Dan juga karena ini sudah menggunakan SSD, untuk sistem boot up-nya aja juga cepet banget, dari mulai menyalakan tombol dan menekan tombol sampai dia udah ke Windows-nya itu terasa banget snappy-nya, karena emang menggunakan SSD itu pasti berasa banget bedanya dibanding kalau kalian menggunakan hard drive. Dan kalau kalian memang mau ganti SSD yang kapasitasnya masih 128GB ini, bisa di swap dengan sistem yang sama, yaitu SSD yang tipe SATA juga. Kan ada tuh yang aftermarketnya banyak, mungkin ada dari Kingston atau mungkin Adata, itu nanti bisa ditempelin di sini. Atau kalian tambahin dengan M.2 tapi yang tipenya NVMe ya. Untuk laptop ini tidak ada CD-ROM dan juga Bluetooth yang digunakan di laptop ini sudah menggunakan Bluetooth
4.2. Untuk tipe layarnya masih menggunakan tipe layar LED. Untuk bagian portnya juga ada 3 USB slot, yang mana USB 3.0 itu ada 2 slot dan juga USB 2.0 itu ada 1 slot. Lenovo mengklaim laptop ini bisa sampai 5,5 jam untuk daily use. Ya, gue sejujurnya pernah pakai laptop ini untuk nonton, tapi nggak segitu lama juga ya, karena untuk film-film yang gue tonton itu menggunakan WiFi, jadi koneksinya akan menguras baterai karena itu filmnya bukan langsung dari offline dari laptopnya, jadi gue nggak bisa komparasi menggunakan apa yang udah tertulis di buku panduannya si Lenovo. Untuk bagian bodinya sendiri itu ya, karena untuk laptop harga segini itu full finishing menggunakan plastik, tapi plastiknya ini warnanya silver yang ya kalau dilihat dari jauh kesannya kayak metal gitu, jadi ya kayak kelas-kelas laptop premium gitulah. Dan untuk grafik prosesornya, laptop ini menggunakan Intel UHD 610. Ya, yang pasti ini nggak bisa buat ngedit video ya, karena nggak ada grafik cards-nya, nggak ada kayak GTX MX 230. Oke, jadi siapa yang cocok menggunakan laptop ini? Well, kalau menurut gue pribadi, karena gue menggunakan komputer untuk editing, gue cocok-cocok aja untuk menggunakan laptop ini, karena laptop ini bisa digunakan untuk bekerja. Dan dengan harga yang murah hanya sekitar 4 jutaan, kalian bisa mendapatkan laptop yang sudah mengusung SSD dan juga Windows 10 bundle. Nggak perlu beli Windows 10 lagi dan nggak perlu ganti SSD lagi. Kalau memang cuma untuk daily work, kayaknya nggak perlu tambah storage lagi. Cuman, kalaupun memang kalian mau nambah storage, dan laptop ini tuh bisa banget gitu, karena sudah tersedia slot M.2 dan tipenya NVMe. Untuk ganti RAM juga tersedia, walaupun speednya masih speed yang lama, yaitu 2133. So, gua rasa cukup sekian dulu videonya. Bagi kalian yang tertarik, mungkin gue akan cantumkan link Blibli atau e-commerce lainnya yang ada di kolom description. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Akmal Ramandika. Always safety and have fun, oke? Bye!